Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala asrofil anbiya'i washobiya jemain. Yang saya hormati Ketua Tersampun di pembimbing Pak Dr. Andes Sutom TPH Sidoarjo, Bapak dan seluruh yang saya hormati, Bapak KBIU Jabar. Ini saya hormati tamu Allah kita semua akan bisa berangkat ke tanah selamat dan pulang mendapatkan haji ya Rabbal alamin. Sebelum saya persilakan pada Bapak Ibu Jabal Nur memberikan sambutan lebih dari 5 menit, silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang diprogram merupakan hari untuk nanti masih tambahan menginginkan karena prinsip sukses dua dengan apa kecuali mina aku mesti kakek tidak tuh saya kecil support ya mulai doanya itu tidak banyak doa yang cuma dua. Yang pertama dengan labbaik Allah ya cuma itu Rabbana baru selesai proyek waktu corona saya masih ditambah 3 ya Bapak. Inna sholat Allahu Akbar Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KBIU Jabar Nur Bapak Dr. Sampun, yang saya hormati pembimbing Jabal Nur Bapak Dr. Andes Sutomo dan TPHD Sidoarjo Bapak Burhanuddin dan seluruh pengurus KBIU Jabal Nur yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Haji KBIU Jabal Nur yang semuanya ini saya hormati, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang saya hormati. Insya Allah kita semua, panjenengan semua akan bisa berangkat ke Tanah Suci dengan selamat, dengan sehat, lancar, dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan evaluasi. Sebelum evaluasi ini kita lakukan, saya persilakan pada Bapak Sampun sebagai Ketua KBIU Jabal Nur memberikan sambutan tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Buyut Rohman, alhamdulillah hari ini manasik yang diprogram merupakan hari yang sudah penutup. Meskipun nanti ada manasik tambahan bagi yang menginginkan ditambah. Karena prinsip kita manasik itu harus sukses. Doa-doa dengan apakan makanya bawa buku. Kecuali pas nanggone Mina, Tawanan Arafah itu bawa buku sing akeh doa-doa itu. Tidak tunggu.
Saya kejuta tuh. Satu tak disupport ya. Mulai awal Desember. Doanya itu tidak banyak. Doa ikhlas ya cuma dua kalau dianggap doa. Yang pertama labbaika umrotan dengan labbaika Allahumma labbaik. Tawaf ya cuma dua ditambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Baru selesai menuju makam Ibrahim, waktu itu min makam Ibrahim. Iya, Sa'i ya mek siji loro. Mau ditambah 3 ya gak apa-apa. Inna sofa sama Allahu Akbar Allah. Itu wis iso bolak-balik takbiran. Cuma itu sering bingung itu. Tapi lama bingung, udah bolak-balik ya gak bingung. Ya apa? Nah Arafah ya kalau bengone sampean. Udah tok nanggone Mina labbaika aja. Mau dari ya kalau bengone sampean. Donga yang mesti itu loh udah. Sing ana balap jumroh kaya mau apa? Allahu Akbar. Baru kemudian sesudah malam jumroh yang pertama dan yang kedua, oke, Allahumma ja'al hajjan ikut dok doa itu yang masuk. Lainnya terserah panjenengan, terserah ini yang diperbanyak. Tapi yang sudah ditetapkan jangan berlebihan. Yang itu saja. Insya Allah dari sisi manasik sukses. Mungkin. Yang kedua nanti koordinasi itu menjadi penting karena penjaringan orang banyak dan membawa nama Jabal Nur PDM Sidoarjo. Alhamdulillah di internal Jabal Nur itu yang kebetulan sekarang berangkat ada 4 orang ya Pak ya. Pak, yang pertama Pak Aumil nanti menjadi ketua kloter. Jadi diberangkatkan oleh pemerintah. Pak Aumil, nanti coba. Kene. Diberangkatkan jadi ketua kloter Jabal Nur. Karena Jabal Nur ini banyak jamaahnya. Kalau 371, Jabal Nur 220, karena boleh satu saya Oh iya. yang pertama, oke. Menetralisir ya. Kemudian 2 dari TPHD. Aku ngurus. 1 Pak Burhan. Yang kedua Bu Herti. Kaisa tadi sih. Mungkin dengan tahu Bu Herti. Saya ini wong gak ono dia masih pro. Jadi Kena BAB dan kemudian Pak Pri dari Jabal Nur. Mudah-mudahan bisa mengkoordinasi dengan manasiknya, tapi koordinasi misalnya jalan sepelan, mangan sego kocakan, koordinasinya gak api, ya segoyo itu gak umang. Ya kok tak netralisir. Nanti negara mau dicoba kantor, mau dicoba gym juga. Bisa juga ya foto sampai KPI lain. Kan koordinasi itu penting ini. Maka selama ini kita itu ingin bernama sukses manasik, sukses sehat karena itu istiqoah. Dan yang ketiga sukses koordinasi. Kalau itu sukses lancar, enteng, cara bersama-sama. Tuh. Saya ingatkan kembali untuk mencapai kemabrukan haji 3 itu yang timur. Siji manasik insya Allah sudah semua. 2 filosofi haji. Yang ketiga akhlak. Akhlak ini ada 3 yang sangat penting. Jangan ropas, jangan busuk, jangan jidal. Pokoknya telu. Lek kakek telu ini ya sampai dilakoni bertentangan dengan Quran. Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala
disumpah. Wala jidala, jangan ropas, dijogo. Ropas pekerjaan mulut, nonton, kuping. Khusyuk pekerjaan kabeh, termasuk sikil. Jidal, akeh mulut. Ibu-ibu, gak usah kan kemudian komentar. Mangan kok gak enak menengo, enak menengo. Nek enak dirasakno, nek gak enak denger kita. Dirasakno. Pergoni gak makan kan jenengan tro. Kalau tidak makan apa? Tro. Soal selera itu kan ya apa? Selera kan dewe-dewe. Jangan di sana masalah ya seperti itu ya. Oleh gini saya gini. Jangan jidal. Gak usah ngerasani. Menengai dijogo. Nek perlu dipelakukan itu penting. Nggih. Oleh sampean protes, tapi caranya jangan seperti demo. Mengingatkan supaya tidak masuk kategori apa? Jidal. Benar nggih? Suami istri ingat-ingat masih nangkene rukun, nangkene sudah diuji, itu geger gara-gara apa karepe gak podo. Betul, terjadi banyak. Terjadi banyak itu. Ini pengalaman saja. Mungkin lu jangan lalu sangat, tapi sudah kampung digandeng. Tak boleh geger. Lapo? Gara-gara apa geger? Gara-gara cucian kompor. Gara-gara cucian kompor. Ya ampun sampai buat balik kompor tidak dari perkara. Nah, imut-imut nggih, ojo jidal. Sing sabar. Ojo ditinggal sabar iku. Sabar sing wali iku lho kabeh. Dikorek-koreki sabar iku digowo krono. Ojo ditinggal. Alhamdulillah sing bojone dhewe sabar. Enten ta? Ngaten nggih. Insyaallah ngaten nggih. Insyaallah dengan ini secara mental, secara fisik, apa mana duit, bisa basia. Iki lho oleh suku kabeh. Ayo dibina apa nonton lemari ini juga oleh-oleh. Nggih, Bu. Oh, tidak aja. Tunggu wis pirang dus iki sampeyan. Bapak-bapak usaha wis pirang kok gitu. Suake wis pokoknya soal itu insyaallah, insyaallah. Benar nggih? Niatnya diurusan, niat ibadah. Niat ibadah. Pun belum sampai no. Ini boleh sampai sekarang gelombang pertama Pak ya? Insyaallah. Gelombang pertama sampai ke boleh Medina menuju Mekah. Itu sampai melaksanakan umroh. Perbanyak talbiyah. Soal biasa lewat sumpah bis dalam keadaan pakaian sudah ihram melaksanakan umroh menuju Mekah selama 6 jam urut dok 1 juta turun. Banyak talbiyah. Urut gak apa-apa tapi separuh itu. Betul ya? Loh, harus berjuang. Lo fokuskan. Ye, Bapak Ibu ye, terus malih, mana saya ingatkan di Arafah, pas wukuf, jangan tidur. Lo geger gak apa-apa. Itu puncaknya haji. Di Arafah itu hanya 6 jam. Sampai dalam selis, nanti dikoordinasikan itu. Bapak-bapak, misalnya isu sampai boleh potong-potong, konturan rasa. Begitu pas turun, boleh turun. Dia perlu jamu kopiku. Yogi, sampai nantuan. Ini perlu membawa kemana nih? Nah itu Deleno sana mau biasa anu Deleno. Emosi ini mori-mori. Di TV kok rumah kecamatan tak deno, aku dongan pas saya dongan tuh ini namanya koordinasi nanti, saling mengingatkan. Betul ini betul nanti lupasan Iya kan mudah-mudahan nanti sukses selalu. Nanti yang ini kita akan rasakan apa perasaannya. Banyak pengalaman Tuhannya. Masing-masing akan berbeda. Tapi bisa merasakan nikmatnya susah melakukan ibadah haji. Nikmatnya beribadah haji. Dan sama akan ingin haji lagi. Jadi ini masih bola umroh mana-mana. Baru tak ini. Baru tak Jawa nanti kalau umroh. Ada dia, ini sampai mesti kepengen
Tapi lek hajinya sampai mabrur, nek gak itu suka kudu boleh. Gak rasa. Omane dhewe kok dalem kene. Boleh kok, nek belajar terus kan. Makanya ini kalau cerita orang haji cewek ini, jadi ini haji cewek ini, oleh itu cewek yang tidak disita balik petugas. Tak kau masih diteratur apa? Cewek diteratur. Cerita apa cewek itu? Dia lagi. Allah ada nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kekuatan, kelancaran, dengan bisa berangkat sedoyo dan semua memperoleh kemakmuran haji. Saya kira itu nanti diteruskan oleh bapak-bapak yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samun yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Tadi disampaikan bahwa Pak Aundil yang di sebelah kanan saya ini adalah TPIH. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi satu dengan Jabal Nur. Tapi beliau ini bukan petugasnya Jabal Nur ya, jadi dari Kemenak ya. Dari Perkenalkan ini pengurus Jabal Nur semua ya. Iya. Jadi beliau ini pengurus Jabal Nur, tapi masuk TPIHI-nya adalah dari jalur Kemenak gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau sampai ketahuan ini orang Jabal Nur jadi masalah. Nah terus Pak Utomo juga pengurus Jabal Nur sebagai bendahara sejak tahun berapa Pak Utomo? 2010 ya. Pak Burhan itu juga mengurus Jabal Nur di bagian pengawas ya. Pengawasnya Jabal Nur dari PDM ya. TPHD Pak. TPHD ya, sebagai TPHD. TPHD ya, kalau saya ini sekretaris mulai 2002 Pak. Kawan. Baik Bapak Ibu, saya berpesan pada jenengan semua, nanti pada saat bulan Ramadan silahkan rombongan dan regu mengadakan kajian-kajian buka puasa atau di siang hari juga nggak apa-apa, untuk mengakrabkan dan menyatukan visi dan misi sesama anggota regu di regunya ya, dengan adakan kajian atau merefresh masalah apa boleh mengundang dari Jabal Nur ya. Jadi misalnya ngundang Pak Utomo, ngundang saya boleh gratis ya, jadi tanpa biaya ya, pokoknya jangan di luar kota. Kalau di Sidoarjo aja insya Allah nggak ada masalah. Terus untuk Karu dan Karom itu nanti ketika sudah jelas kita jamaahnya itu yang fix berangkat berapa orang, kita berada di kloter berapa, nanti insya Allah Karu dan Karom saya adakan pertemuan khusus bersama para petugas ini. Nanti kita sama-sama belajar masalah teknis pelaksanaan yang harus dikuasai oleh para Karu dan Karom. Jadi makanya paling tidak 3 kali pertemuan lah itu khusus untuk Karu dan Karom. Tapi pelaksanaannya sudah jelas, kita kloter berapa, jamaahnya berapa, kita masuk maktab berapa, lah itu nanti baru semuanya kita kumpulkan untuk Karu dan Karomnya. Nah untuk jamaah mungkin insya Allah kita mengadakan pertemuan 1 kali lagi nanti bersamaan dengan waktu halal bihalal ya. Semua alumni Jabal Nur mulai tahun dal sampai tahun sekarang ini tahun ya ini insya Allah semua kita kumpulkan ya, nanti silaturahim. Nah terus ada 1 kali lagi khusus untuk jamaah yang tahun 2025 semua jamaah. Nah itu termasuk nanti berbicara masalah teknis, termasuk masalah yang pakai kursi roda berapa, yang tidak berapa, itu nanti akan kita bicarakan pada saat itu. Jadi masih ada beberapa event lagi yang harus kita ikuti. Untuk event yang sekarang ini sudah kita akhiri pada pertemuan di hari ini ya. Nah sekarang kita akan mengadakan evaluasi, mungkin dari apa yang sudah kita lakukan masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan Bapak Ibu tanyakan. Namun sebelum Bapak Ibu bertanya, saya akan mereview lagi khusus masalah tawaf ya.
Tawaf itu berapa kali putaran? 7. Mengucap takbirnya berapa kali? 8. Karena apa? Karena yang ketujuh itu diakhiri dengan takbir di Hajar Aswad, baru menuju ke makom Ibrahim. Oke, paham semua ya? Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk penanda tadi saya lihat kok nggak ada yang bawa karet ya, yang dipasang di tangan kiri dipindahkan ya. Itu ada beberapa ya. Nah, kalau ada ya enggak apa-apa. Harapan saya paling tidak karu dan karom itu bawa karet ya untuk penanda gitu ya. Khawatir kalau salah dalam menghitung putaran. Lalu yang kedua adalah masalah sa'i. Sa'i dilakukan dari Sofa ke Marwah itu dihitung berapa? 1. Terus terakhir di Marwah, ya kan? Di Marwah itu hitungan yang ke-7. Pakai doa apa enggak? Enggak usah pakai doa, langsung tahallul. Ya. Pak, tahallulnya apakah boleh langsung digundul pada saat tawaf kudum? Boleh, silakan. Ya. Atau hanya 3 saja? Boleh. Ya, nanti tawaf sesudah Jumrah Aqobahnya tanggal 10. Nah, itu dimohon gundul semua. Ya. Itu bagi bapak-bapak yang belum pernah gundul atau diupayakan pada saat sesudah Jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah itu gundul semua. Ya, nanti silakan didata per regu yang punya alat cukur gundul itu siapa? Yang elektrik itu loh Pak, seret gitu loh Pak. Nah itu kalau bisa 1 regu bawa 1 ya, atau kalau enggak 1 rombongan 1, nanti digundul gantian ya, itu banyak. Itu banyak Pak, harganya murah itu di Shopee atau di Tokopedia banyak ya, nanti saling gundul-menggundul gantian ya. Gundul-menggundul. Ibu-ibu ketika tahallul motong rambut itu jangan sampai kelihatan auratnya ya, jadi dirogoh ini aja, jadi jangan sampai dibuka biak gitu ya. Nah itu beberapa catatan yang kami ketahui tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Saya buka sesi yang pertama 3 penanya. Monggo Pak, nggih enten ibu yang ditanyakan. Sudah nggak ada ya? Ya sudah, monggo. Nggak kena. Apa ya sih mulai banyak paham. Iya, paham. Dua itu berapa jam sepanjang? Sore. Ada mana satu lagi? Jam 4. Waalaikumsalam. Banget. Yang mau saya tanyakan, apabila kita memakai jam-jam, itu kan meninggalkan apa? Itu takdirnya itu memakan jam-jam itu apa? Kita harus Kembali. Ka'bah. Makom Ibrahim lah. Ka'bah. Melihat Ka'bah panjang. Ya. Apa sih? Ya. Mungkin balik ya. Ya. Air Zam-Zam. Ya. Ya. Itu apa? Dengan Hajar Aswad. Oh enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kertas. Saya Bilanti dari Kertas. Surabaya mau menanyakan untuk bawaan Yang bisa ngomong. koper besar, koper bagasi, terus mantul itu apa-apa aja. Mohon dijelaskan. Paham. Bawahnya besar. Waktu kita rumusnya itu. Oh ya. Ya wes apa. Satu lagi ada sesi yang pertama. Masalah Waalaikumsalam. Untuk apa? Untuk apa Pak? sholat apa? Oh ya. Yang Bu Sofi mau apa? Untuk usulan. Oh iya. Sampaikannya. Iya. Baik ya, saya jawab yang Bu Sofi ya. Ya. Ketika minum air zam-zam menghadap kemana gitu ya? Ya itu kalau bisa
saat minum air zam-zam kan berdoa. Nah, berdoa itu diupayakan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ya Bu ya. Nah, setelah berdoa, lalu jenengan minum air zam-zam separuhnya disiramkan di atas kepala, diusahakan melihat Ka'bah. Nah, sesudah itu mundur ke belakang, itu ada tempat yang agak longgar, itu dikumpulkan lagi, kalau bisa satu rombongan komplit dulu baru berangkat ke Bukit Sofa. Ya, ketika perjalanan menuju ke Bukit Sofa dengan istiqlam ya, jadi melambaikan tangan ke Hajar Aswad sambil enggak usah kembali ke depan Ka'bah, enggak usah. Tapi dalam perjalanan menuju ke Sofa itu loh. Nah, itu kita isyarat aja ya, Allahu Akbar gitu. Itu biasanya kalau pembangunan belum selesai masih tertutup sama seng-seng itu ya. Jadi kita nggak bisa melihat Ka'bah. Ya, jadi walaupun kita nggak bisa melihat Ka'bah, tapi kita tetap istiqlam aja. Gitu ya Bu ya. Yang kedua silakan Pak Utomo untuk menjawab masalah barang bawaan. Terima kasih. Gimana perbawaan? Jadi selama kita Al-Husna ya, Arafah, ini kita ini posisi sudah pada kita di hotel ya, di hotel. Jadi barang bawaan yang secukupnya yang kita pakai yang di tas apa namanya itu? Ransel. Ransel itu. Ya. Apa? Jadi, kalau ke Mina bawa apa saja? Koper besar tidak perlu Bapak Ibu. Ya, bawa barang secukupnya nanti saya sampaikan, terus obat-obatan yang diperlukan. Ya, atau apapun itu. Bawaan yang koper besar namun ada. Oh, ya, ono. Ya. Jadi itu ya yang dibawa yang diperlukan kalau yang dibawa namanya di tas kecil atau yang di ransel itu. Pengunjungnya lebih tahu yang apa yang perlu dibawa. Tapi barang-barang besar kita koper sampai aku tuh kegiatan di hotel di Masjidil Haram. Barang untuk kegiatan haji terus daftar. Oh, bajunya insya Allah dari Jabal itu memberikan daftar apa-apa yang perlu disiapkan. Ada rangnya. Ada. Seragam Jabal di bawah. Ya nanti saya. Ya, ada daftar ya. Yang di koper besar dan kecil apa saja yang dimasukkan ini ada. Dari Jabal akan memberikan informasi seperti itu, ya, gitu. Terus gimana dengan seragam Jabatul? Jabatul memang dibawa ini setelah kita tahlul ya khotbah itu yang kita tadi ada kesepakatan biar sama, tapi ada kesepakatan monggo. Nanti kita juga atur masalah seragam Jabatul yang lebih bagus. Ya. Mungkin itu jadi intinya kita tidak serapot dengan barang yang besar, tapi siapkan yang barang cukup yang kita bawa selama kita di Al-Husna tadi. Demikian, kita tambahan. Ya. Baik, untuk yang ketiga, Pak siapa tadi, Indrawan ya? Nah, itu masalah sholat di Hijr Ismail. Saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika tawaf kudum, jangan sekali-sekali mendekat ke Ka'bah. Ya, jangan sekali-sekali megang Ka'bah, karena Ka'bah itu harum. Ya, jadi nanti akan mengurangi nilai umroh kudumnya. Jadi kalau kepingin sholat di Hijr Ismail, kepingin nyium Ka'bah, kepingin pegang-pegang Ka'bah, itu nanti aja sesudah umroh kudum. Apakah difasilitasi? Nanti insya Allah akan kami pesankan pada pembimbing untuk mengajak jamaah di suatu waktu sama-sama bergantian untuk menuju ke Hijr Ismail. Karena di Hijr Ismail itu penuh, terus pegang-pegang Ka'bah itu juga penuh. Ya, biasanya nanti apa yang dilakukan oleh pembimbing ini, jamaah berkumpul dulu di pinggir, terus kita ajak 5-5 gitu, maju ke depan, terus ke Hijr Ismail balik lagi gitu. Itu biasanya kita menggunakan cara itu ya Pak Utomo ya. Nanti Pak Burhan juga bisa membimbing seperti itu. Nanti diajak dari pinggir menuju ke Hijr Ismail. Tapi kegiatan itu dilakukan sesudah umroh kudum, nggih. Bapak Ibu juga begitu. Tapi kalau ingin mencium Hajar Aswad jangan maksudnya itu, apalagi untuk ibu-ibu itu nggak usah dilakukan mencium Hajar Aswad. Ya paling bapak-bapak yang masih muda silakan. Ya, jadi itu bukan merupakan suatu keharusan, karena kalau kita nggak bisa mencium, boleh kita usapkan tangan kita cium, atau pakai tongkat terus kita cium, atau istiqlam dari jauh, Allahu Akbar gini aja udah cukup Pak. Itu derajatnya sama seperti mencium begitu. Ya,
Oke, saya buka sesi yang kedua, 3 penanya. 1, Pak. Oh iya, ini ada tamu. Ini yang untuk tawaf umroh ibu bapak-bapak tawaf umroh jangan menyentuh dinding Ka'bah. Banyak betul. Karena menyentuh dinding Ka'bah itu nanti akan terkena minyak wangi. Tangan panjenengan itu berbau wangi. Untuk umroh, untuk apa? Umroh atau tawaf umroh. Kalau yang lain ya apa-apa. Yang untuk tawaf umroh tadi itu jangan menyentuh dinding Ka'bah. Karena orang kalau menyentuh dinding Ka'bah itu kan dirangkul Ka'bah banyak orang bojone ngono balik lagi. Nah itu nanti kena minyak semua. Bagaimana? Ya harus dibersihkan dulu itu. Karena itu diberi minyak. Karena tembak G, usah lah pokoknya fokus. Selama panjenengan tawaf, jangan lihat ke depan, ke atas, lihat ke bawah. Kayak sholat. HP selfie semua. Selfie. Oh, coba tuh. Selfie. Tawaf selfie, kok aja sekali. Sehari. Tawaf sudah nggak apa-apa. Itu banyak orang. Iya. Baru di video call. Barek sopo kan di desa. Contoh apa tuh? Nah, jadi malaikat kan di Eman. Nanti kan akan dikondisikan lah oleh Pak Utama sama Pak Tuhan. Bisa lihat coba pas umroh itu loh, pas umroh tawaf kudum itu terutama itu nanti. Kalau yang berikutnya kan lebih santai, lebih apa? Santai. Gitu. Dan sampai nanti tawafnya untuk haji tawaf ifrad itu kan sudah nggak pakai pakaian ihram. Artinya tidak harus, kalau pakai ya nggak apa-apa gitu loh sampai, tapi tidak harus, gitu. Tidak. Intinya kan tidak pakai pakaian sebelum tidak selesai. Baiklah gitu ya. Kemarin tadi Bapak. Ya, 1. Yang kedua siapa? Penanya kedua. 1, 2, 3. Udah, monggo silakan Pak Tejo dulu. Jangan lama-lama Pak Tejo. Bapak-bapak mohon disampaikan kita semua terkait pernyataan pemerintah yang ini, terutama adalah urur karena itu harus kita ketahui bersama agar tidak menjadi polemik teknisnya meskipun belum final. Betul. Oh, silakan yang kedua. Murur abrasan. Kaitan katanya kalau kemarin katanya sepertinya Anang Ma'ruf. Karum 3. 4. Nah, harus melakukan lah. Oh iya. Ada ketentuan sih. Yang memotong ya. Ya Allah. 3, silakan Ibu. Apa Pak? Diwakilkan. Ya. Boleh diwakilkan. Ya. Monggo Pak Utomo silakan, murur. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini dari pertanyaan dari Pak Tejo, Garong 3 ya, mengenai murur. Jadi sebagian saya jelaskan, mungkin supaya belum. Jadi begini Bapak Ibu, tahun 2000 kemarin, ya tahun lalu, haji tahun 2004, pemerintah itu melakukan kebijaksanaan melakukan murur. Artinya yang semula Bapak Ibu di Muzdalifah itu turun yang memiliki aktivitasnya, tapi kemudian diputuskan di Muzdalifah di bus itu melintas. Nah, bahasa Arabnya mereka turun. Ini dengan pertimbangan waktu itu kondisi sangat kronis, sangat padat sekali, dan waktu itu diturun hanya untuk yang lansia dan yang sakit. Jadi yang lansia, yang lansia dan yang sakit itu adalah kebijakan murur, hanya melintas kemudian ke. Nah,
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KPU Jabalur Bapak Dr. Sampun, yang saya hormati pembimbing Jabalur Bapak Dr. Anto Sutomo, dan TPHD Sidoarjo Bapak Burhanuddin, dan seluruh pengurus KPU Jabalur yang saya hormati, Bapak Ibu Jamaah Haji KPU Jabalur yang semuanya ini saya hormati, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang saya hormati. Insya Allah kita semua, panjenengan semua akan bisa berangkat ke Tanah Suci dengan selamat, dengan sehat, lancar, dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan evaluasi. Sebelum evaluasi ini kita lakukan, saya persilakan pada Bapak Sampun sebagai Ketua KPU Jabalur memberikan sambutan tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Duyufur Rahman, alhamdulillah hari ini manasik yang diprogram merupakan hari yang sudah penutup. Meskipun nanti ada manasik tambahan bagi yang menginginkan ditambah, karena prinsip kita manasik itu harus sukses. Doa-doa dengan apakan tidak hanya bawa buku, kecuali pas nanggone Mina atau nang Arafah itu bawa buku sing akeh doa-doa itu tidak tunggu. Saya juga tuh satu tak disupport ya. Mulai awal Desember doanya itu tidak banyak. Doa ikhlas ya cuma 2 kalau dianggap doa. Yang pertama labbaika umrotan dengan labbaika Allahumma labbaik. Tawaf ya cuma 2 ditambah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Baru selesai menuju maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqam Ibrahim. Piro Sa'i ya mek siji loro mau ditambah 3 ya gak apa. Inna shofa sama Allahu Akbar Allah itu sisa bolak-balik takbir. Cuma itu sering bingung itu. Tapi lama bingung bolak-balik ya gak bingung. Ya apa? Nah apa ya kalau tunggu deh sampean. Udah tok nanggone Mina labbaika aja. Kalau dari ya kalau tunggu deh sampean. Tunggu yang mesti itu loh bunda. Sing ana balik jumroh kaya mau apa? Allahu Akbar. Baru kemudian sesudah malam jumroh yang pertama dan yang kedua, oke, Allahumma ja'al hajjan ikut dok doa yang masuk. Lainnya terserah panjenengan, terserah ini yang diperbanyak. Tapi yang sudah ditetapkan
jangan berlebihan. Ya itu saja. Insya Allah dari sisi manasik sukses. Oke. Yang kedua nanti koordinasi itu menjadi penting karena penjaringan orang banyak dan membawa nama Jabal Nur PDM Sidoarjo. Alhamdulillah di internal Jabal Nur itu yang kebetulan sekarang berangkat ada 4 orang ya Pak ya. Pak, yang pertama Pak Aunil untuk menjadi ketua kloter. Jadi diberangkatkan oleh pemerintah. Pak Aunil, itu Pak. Enak. Diharapkan jadi ketua kloter Jabal Nur, karena Jabal Nur ini banyak jamaahnya. Kalau 371, Jabal Nur 220, sekarang boleh 1 second. Oh iya. Yang pertama, oke. Menetralisir ya. Kemudian 2 dari TPHD. Aku ngurus 1 Pak Burhan. Yang kedua Bu Herti. Kaisa tadi sih. Mungkin dengan tahu Bu Herti. Saya kira wong gak ono dia. Orangnya masih umroh. Wakil. Bu Herti. kena BAB Pak. Karena sudah pernah. Dan kemudian Pak Utomo. Ini asli dari Jabal Nur. Mudah-mudahan 4 ini bisa mengkoordinasi panjenengan. Meskipun panjenengan manasiknya diarahkan manasik mandiri, tapi koordinasi jadi penting. Misalnya barang sepele, apa? Mangan segokotaan. Nek koordinasinya gak api, ya segoyo itu gak umang. Yang kata tak netralisir. Nanti negara yang menjadi kancane, menjadi jin juga. Bisa juga ya foto sampai KPI lain. Dan koordinasi itu penting ini. Maka selama ini kita itu ingin bernama sukses manasik, sukses sehat karena itu istiqoah. Dan yang ketiga sukses koordinasi. Kalau itu sukses lancar, enteng cara bersama-sama. Tuh. Saya ingatkan kembali untuk mencapai kemampuan haji 3 itu yang timur-timur. 1 manasik insya sudah semua. 2 filosofi haji. Yang ketiga akhlak. Akhlak ini ada 3 yang sangat penting. Jangan lofaz, jangan busuk, jangan jidal. Pokoknya itu nek kakek telu ini ya sampai dilakoni bertentangan dengan Quran. Faman farada fihi minal hajja fala rafas wala fusuqa wala jidala. Jangan rafas dijogo. Rafas pekerjaane mulut, nek nonton, nek kuping. Fusuk pekerjaane kabeh termasuk sikil. Jidal akeh mulut. Ibu-ibu gak usah kan kemudian komentar. Mangan kok gak enak menengo, enak menengo. Nek enak dirasakno, nek gak enak dilekito. Dirasakno. Pergo gak makan kan ngedro. Kalau tidak makan apa? Terus soal selera itu kan ya apa? Selera kan dewe-dewe. Sedangkan di sana masalahnya ya seperti itu ya. Nek gini sih gini. Jangan jidal. Gak usah ngerasani. Menengai dijogo. Nek perlu dipelakukan itu gunting. Nggih. Oleh sampean protes, tapi caranya jangan seperti demo. Mengingatkan supaya tidak masuk kategori apa? Jidal. Benar nggih? Suami istri diingat-ingat. Masih nangkene rukun, nangkene sudah diuji. Itu geger gara-gara apa? Karepe gak podo. Betul. Terjadi banyak. Terjadi banyak itu. Ini pengalaman saja. Mungkin lu jangan lalu sang, tapi sudah kampung digandeng. Tak boleh geger. Apa? Gara-gara apa geger? Gara-gara cuci-cucian kompor. Gara-gara cuci-cucian kompor. Ya ampun sampai dibuat kali kompor tidak dari perkara. Nah, imut-imut nggih, ojo jidal. Sing sabar. Ojo ditinggal sabar iku. Sabar sing wali iku lho kabeh. Dikorek-koreki sabar iku digowo krono. Ojo ditinggal.
Alhamdulillah si bojone jenenge sabar. Enten ta? Ngaten nggih. Insyaallah ngaten nggih. Insyaallah dengan ini secara mental, secara fisik, apa maneh duit bisa basia. Iki lho oleh suku kabeh. Ayo dina apa ditonton lemari ini oleh-oleh. Nggih, Bu. Bu, tidak aja. Untuk cukup pirang dus iki sampeyan. Bapak-bapak usaha wis pirang kok gitu. Suake wis pokoknya soal itu insyaallah bisa Allah. Bener nggih? Niate diusan, niat ibadah. Niat ibadah. Pun kula sampeno iki. Boleh sampai kan gelombang pertama Pak ya? Insyaallah. Gelombang pertama sampai ke boleh Medina menuju Mekah itu sampai melaksanakan umroh. Perbanyak talbiyah. Soal biasa lewis numpak bis dalam keadaan pakaian sudah ihram melaksanakan umroh menuju Mekah selama 6 jam urut dok 1 juta turun. Banyak talbiyah. Urut gak apa-apa lagi separuh itu. Betul ya? Loh, harus berjuang. Lo fokuskan. Ye, Bapak Ibu ye, terus balik, mana saya katakan di Arafah, pas wukuf, jangan tidur. Lo geger gak apa-apa. Itu puncaknya haji. Di Arafah itu hanya 6 jam. Sampai harus selesai, nanti dikoordinasikan itu. Bapak-bapak, misalnya isu sampai boleh potong-potong, konturan rasa. Begitu pas dulu, boleh turun. Dia perlu jamu kopiku. Yogi, sampai nantuan. Ini perlu membawa kemana nih? Itu Deleno kan mau biasa anu Deleno. Emosi ini mori-mori. Di TV kok rumah kecamatan. Tak deno, aku dongan. Pas saya dongan tuh ini namanya koordinasi nanti, saling mengingatkan. Betul ini betul nanti lupasan Iya kan mudah-mudahan nanti sukses selalu. Nanti yang ini bisa merasakan apa perasaannya. Banyak pengalaman Tuhannya. Masing-masing akan berbeda. Tapi bisa merasakan nikmatnya susah melakukan ibadah haji. Nikmatnya beribadah haji. Dan sama akan ingin haji lagi. Jadi ini masih bola umroh mana-mana. Baru pakai ini. Baru Pak Jawa nanti kalau umroh. Ada dia, loh iya sampai mesti kepengen nanti. Tapi ya hajinya sampai Pak Bro, enggak itu suka, itu boleh. Yang rasa. Omanya dia kan dari kayak boleh kok, dia belajar terus kalau makanya ini kalau cerita orang haji saya ini jadi haji saya ini oleh itu saya yang tidak disita balik petugas teko masih ditraktor apa ceret ditraktor cerita apa ceret itu dia lagi ada nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kekuatan kelancaran dengan bisa berangkat sedoyo dan semua memperoleh kemakmuran haji. Saya kira itu nanti diteruskan oleh bapak-bapak yang lain. Kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samun yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Tadi disampaikan bahwa Pak Aunil yang di sebelah kanan saya ini adalah TPIH. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi satu dengan Jabal Nur. Tapi beliau ini bukan petugasnya Jabal Nur ya, jadi dari Kemenak ya. Dari silakan pengurus Jabal Nur semua. Ya. Jadi beliau ini pengurus Jabal Nur, tapi masuk TPHI-nya adalah dari jalur Kemenak gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau sampai ketahuan ini orang Jabal Nur jadi masalah. Nah terus Pak Utomo juga pengurus Jabal Nur sebagai bendahara sejak tahun berapa Pak Utomo? 2010 ya. Pak Burhan
itu juga mengurus Jabal Nur di bagian pengawas ya. Pengawasnya Jabal Nur dari PDM. TPHD Pak. TPHD ya, sebagai TPHD. TPHD nggih. Ya, kalau saya ini sekretaris mulai 2002 Pak. Kawan. Baik Bapak Ibu, saya berpesan pada jenengan semua, nanti pada saat bulan Ramadan silahkan rombongan dan regu mengadakan kajian-kajian buka puasa atau di siang hari juga nggak apa-apa, untuk mengakrabkan dan menyatukan visi dan misi sesama anggota regu di regunya ya, dengan adakan kajian atau merefresh masalah apa boleh mengundang dari Jabal Nur ya. Jadi misalnya ngundang Pak Utomo, ngundang saya boleh, gratis ya, jadi tanpa biaya ya, pokoknya jangan di luar kota. Kalau di Sidoarjo aja insya Allah nggak ada masalah. Terus untuk Karu dan Karom itu nanti ketika sudah jelas kita jamaahnya itu yang fix berangkat berapa orang, kita berada di kloter berapa, nanti insya Allah Karu dan Karom saya adakan pertemuan khusus bersama para petugas ini. Nanti kita sama-sama belajar masalah teknis pelaksanaan yang harus dikuasai oleh para Karu dan Karom. Jadi makanya paling tidak 3 kali pertemuan lah, itu khusus untuk Karu dan Karom. Tapi pelaksanaannya sudah jelas, kita kloter berapa, jamaahnya berapa, kita masuk maktab berapa, lah itu nanti baru semuanya kita kumpulkan untuk Karu dan Karomnya. Nah untuk jamaah mungkin insya Allah kita mengadakan pertemuan 1 kali lagi, nanti bersamaan dengan waktu halal bihalal ya. Semua alumni Jabal Nur mulai tahun dal sampai tahun sekarang ini tahun ya ini insya Allah semua kita kumpulkan ya, nanti silaturahim. Nah terus ada 1 kali lagi khusus untuk jamaah yang tahun 2025 semua jamaah. Nah itu termasuk nanti berbicara masalah teknis, termasuk masalah yang pakai kursi roda berapa, yang tidak berapa, itu nanti akan kita bicarakan pada saat itu. Jadi masih ada beberapa event lagi yang harus kita ikuti. Untuk event yang sekarang ini sudah kita akhiri pada pertemuan di hari ini ya. Nah sekarang kita akan mengadakan evaluasi, mungkin dari apa yang sudah kita lakukan masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan Bapak Ibu tanyakan. Namun sebelum Bapak Ibu bertanya, saya akan mereview lagi khusus masalah tawaf ya. Tawaf itu berapa kali putaran? 7. Mengucap takbirnya berapa kali? 8. Karena apa? Karena yang ke-7 itu diakhiri dengan takbir di Hajar Aswad, baru menuju ke Makom Ibrahim. Oke, paham semua ya? Jadi jangan sampai salah. Nah untuk penanda, tadi saya lihat kok nggak ada yang bawa karet ya, yang dipasang di tangan kiri dipindahkan ya, itu ada beberapa ya. Nah kalau ada ya enggak apa-apa. Harapan saya paling tidak Karu dan Karom itu bawa karet ya untuk penanda gitu ya. Khawatir kalau salah dalam menghitung putaran. Lalu yang kedua adalah masalah sa'i. Sa'i dilakukan dari Sofa ke Marwah itu dihitung berapa? 1. Terus terakhir di Marwah ya kan? Di Marwah itu hitungan yang ke-7. Pakai doa apa enggak? Enggak usah pakai doa, langsung tahallul ya. Pak, tahallulnya apakah boleh langsung digundul pada saat tawaf kudum? Boleh, silakan ya. Atau hanya 3 saja? Boleh ya. Nanti tawaf sesudah Jumrah Aqobahnya tanggal 10, nah itu dimohon gundul semua ya. Itu bagi bapak-bapak yang belum pernah gundul atau diupayakan pada saat sesudah Jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah itu gundul semua ya. Nanti silakan didata per regu yang punya alat cukur gundul itu siapa, yang elektrik itu loh Pak, seret gitu loh Pak. Nah itu kalau bisa 1 regu bawa 1
Ya, atau kalau enggak satu rombongan satu, nanti digundul gantian. Ya, itu. Banyak. Itu banyak Pak, harganya murah itu di Shopee atau di Tokopedia banyak. Ya, nanti saling gundul-menggundul gantian. Ya, gundul-menggundul. Ibu-ibu ketika tahallul motong rambut itu jangan sampai kelihatan auratnya ya, jadi dirogoh gini aja. Jadi jangan sampai dibuka biak gitu ya. Nah, itu beberapa catatan yang kami ketahui tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Saya buka sesi yang pertama, 3 penanya. Monggo Pak, nggih enten ibu Satu. yang ditanyakan. Sudah nggak ada ya? Ya sudah, monggo. Nggak kena. Apa ya sih mulai banyak paham. Iya, paham. Alhamdulillah. Dua itu berapa kan sepanjang? Sore. Ada mana satu lagi? Jam 4. Waalaikumsalam. Banget. Yang mau saya tanyakan, apabila kita minum air zam-zam, itu kan meninggalkan apa? Itu takdirnya itu air zam-zamnya itu apa? Kita harus Kembali. Ka'bah, Makom Ibrahim dah. Ka'bah. Melihat Ka'bah Ya. Apa sih? Ya. Mungkin balik ya. Ya. Air zam-zam. Ya. Ya. Itu apa? Dengan Hajar Aswad. Oh enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kertas. Saya Bilanti dari Kertas. Bapak mau menanyakan untuk bawaan Yang bisa ngomong. koper besar, koper bagasi, terus mantul itu apa aja? Mohon dijelaskan. Bawahnya besar. Waktu kita rumusnya itu. Oh ya. Bagus. Ya wes apa. Satu lagi ada sesi yang pertama. Masalah Waalaikumsalam. Untuk apa? Untuk apa Pak? sholat apa? Oh ya. Yang Bu Sofi mau apa? Untuk usulan. Oh iya. Sampaikannya. Iya. Baik ya, saya jawab yang Bu Sofi ya. Ya. Ketika minum air zam-zam menghadap kemana gitu ya? Ya itu kalau bisa saat minum air zam-zam kan berdoa. Nah berdoa itu diupayakan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ya Bu ya. Nah setelah berdoa lalu jenengan minum air zam-zam separuhnya disiramkan di atas kepala, diusahakan melihat Ka'bah. Nah sesudah itu mundur ke belakang, itu ada tempat yang agak longgar, itu dikumpulkan lagi kalau bisa satu rombongan komplit dulu baru berangkat ke Bukit Sofa. Ya, ketika perjalanan menuju ke Bukit Sofa dengan istiqlam ya, jadi melambaikan tangan ke Hajar Aswad sambil enggak usah kembali ke depan Ka'bah, enggak usah. Tapi dalam perjalanan menuju ke Sofa itu loh. Nah, itu kita isyarat aja ya, Allahu Akbar gitu. Itu biasanya kalau pembangunan belum selesai masih tertutup sama seng-seng itu ya. Jadi kita nggak bisa melihat Ka'bah. Ya, jadi walaupun kita nggak bisa melihat Ka'bah tapi kita tetap istiqlam aja. Gitu ya Bu ya. Yang kedua silakan Pak Utomo untuk menjawab masalah barang bawaan. Terima kasih. Gimana perbawaan? Jadi selama kita Armusna ya, Arafah, Mina, ini kita ini posisi sudah barang kita di hotel ya, di hotel. Jadi barang bawaan yang secukupnya yang kita pakai yang di tas apa namanya itu? Ransel. Ransel itu. Ya. Apa? Pertanyaannya apa? Kalau ke Mina bawa apa saja? Koper besar tidak perlu Bapak Ibu. Ya, bawa barang secukupnya nanti saya sampaikan, terus obat-obatan yang diperlukan. Ya, atau apapun itu. Bawaan yang koper besar namun ada. Oh, Ya, ono. ya. Jadi itu ya yang dibawa yang diperlukan sama
yang di kita kecil atau yang di Ransen itu. Pengunjungnya lebih tahu yang apa yang perlu bawa. Tapi barang-barang wisata, sampai aku tuh kegiatan di hotel di Masjidil Haram, barang untuk kegiatan haji, terus daftar dam. Oh, bajunya insya Allah dari Jabal itu memberikan daftar apa-apa yang perlu disiapkan. Ada rohnya. Ada. Seragam Jabal di bawah. Ya nanti disiapkan. Ya, ada daftar ya, yang di koper besar dan kecil apa saja yang dimasukkan ini ada. Dari Jabal akan memberikan informasi seperti itu, ya, gitu. Terus gimana dengan seragam Jabatul? Jabatul memang dibawa ini setelah kita tahlul ya apa itu yang kita tadi ada kesepakatan biar sama, tapi ada kesepakatan monggo. Nanti kita juga atur masalah seragam Jabatul yang lebih bagus, ya. Mungkin itu jadi intinya kita tidak seragam dengan barang yang besar, tapi siapkan yang barang cukup yang kita bawa selama kita di Arusna tadi. Demikian, kita tambahkan. Ya. Baik, untuk yang ketiga, Pak siapa tadi, Indrawan ya? Nah itu masalah sholat di Hijr Ismail. Saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika tawaf kudum, jangan sekali-sekali mendekat ke Ka'bah. Ya, jangan sekali-sekali megang Ka'bah, karena Ka'bah itu harum. Ya, jadi nanti akan mengurangi nilai umroh kudumnya. Jadi kalau kepingin sholat di Hijr Ismail, kepingin nyium Ka'bah, kepingin pegang-pegang Ka'bah, itu nanti aja sesudah umroh kudum. Apakah difasilitasi? Nanti insya Allah akan kami pesankan pada pembimbing untuk mengajak jamaah di suatu waktu sama-sama bergantian untuk menuju ke Hijr Ismail. Karena di Hijr Ismail itu penuh, terus pegang-pegang Ka'bah itu juga penuh. Ya biasanya nanti apa yang dilakukan oleh pembimbing ini, jamaah berkumpul dulu di pinggir, terus kita ajak 5-5 gitu, maju ke depan, terus ke Hijr Ismail balik lagi gitu. Itu biasanya kita menggunakan cara itu ya Pak Utomo ya. Nanti Pak Burhan juga bisa membimbing seperti itu. Nanti diajak dari pinggir menuju ke Hijr Ismail. Tapi kegiatan itu dilakukan sesudah umroh kudum, ya. Bapak Ibu juga begitu. Tapi kalau ingin mencium Hajar Aswad jangan maksudnya itu, apalagi untuk ibu-ibu itu nggak usah dilakukan mencium Hajar Aswad. Ya paling bapak-bapak yang masih muda silakan. Ya, jadi itu bukan merupakan suatu keharusan, karena kalau kita nggak bisa mencium, boleh kita usapkan tangan kita cium, atau pakai tongkat terus kita cium, atau istiqlam dari jauh, Allahu Akbar gini aja udah cukup Pak. Itu derajatnya sama seperti mencium begitu. Ya, oke, saya buka sesi yang kedua, 3 penanya, 1 Pak. Oh iya, ini ada tamu. Ini yang untuk tawaf umroh Ibu Bapak-bapak tawaf kudum, jangan menyentuh dinding Ka'bah. Banyak betul. Karena menyentuh dinding Ka'bah itu nanti akan terkena minyak wangi. Tangan panjenengan itu berbau wangi. Untuk umroh, untuk apa? Umroh atau tawaf umroh. Kalau yang lain ya apa-apa. Yang untuk tawaf kudum tadi itu, jangan menyentuh dinding Ka'bah. Karena orang kalau menyentuh dinding Ka'bah itu kan dirangkul Ka'bah, banyak orang yang bojone ngono, balik lagi. Nah, itu nanti kena minyak semua. Bagaimana? Ya harus dibersihkan dulu itu. Karena itu diberi minyak. Karena tembak gini, bisa lah pokoknya fokus. Selama panjenengan tawaf